Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 154. Namun seperti biasa sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain panjang umur, hidup makmur, dan tidak jatuh kecebur ke dalam sumur. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Kinanti, Eyang Martha, Oma Rima dan David lagi menunggu tegang kabar dari dokter. Oma Rima lalu bilang, "Bismillah ya, Bu." Eyang Martha pun lalu jawab, "Amin." Sementara itu Kinanti malah menatap sinis Radit yang berada di sudut lainnya. Di saat yang sama, HP Radit bunyi, ada panggilan masuk dari Dinda. Radit pun lalu terima panggilan dari Dinda yang tanya Radit ada di mana. Radit jawab lagi di rumah sakit. Dinda pun kaget dan jadi cemas. "Kamu ngapain di sana sakit?" Radit dengan berat hati lalu bilang, "Enggak, aku gak sakit. Tapi adikku yang sakit." Dinda pun jadi heran. Radit lalu jelasin, "Sebenarnya Abhimana Sudirja adalah adikku. Aku harus bantu dia nyelamatin nyawanya." Adinda makin kaget. "Kenapa kamu bohong sih Mas? Sebenarnya kamu siapa? Apalagi yang kamu sembunyikan dari aku?" Radit jawab, "Aku gak bisa jelasin sekarang. Nanti aku akan cerita semuanya." "Oke, udah dulu ya." Radit lalu matikan telepon. Tak lama kemudian dokter datang sambil membawa hasil tes Radit. Dokter lalu bilang, "Hasil tes Bapak Radit sudah keluar." Kinanti, Oma Rima, Eyang Martha, David dan Radit lalu menatap dokter dengan wajah tegang. Dokter pun melanjutkan ucapannya. Hasilnya cocok. Semua lega. Oma Rima dan Eyang Martha pun jadi bahagia banget dan langsung mengucap syukur. Radit pun ikut tersenyum bahagia. Sementara Kinanti masih menatap sinis Radit. Radit pun lalu menatap Kinanti dengan wajah bingung. Sementara itu dokter lalu bilang ke Radit, "Mari Pak Radit, kita harus segera persiapkan operasi pendonoran ginjal." Radit pun lalu menatap dokter sambil jawab, "Baik, Dok." Di saat yang sama HP David bunyi. David pun lalu beranjak keluar rumah sakit sambil kemudian terima telepon dari kantor. David lalu bilang ke orang kantor, "Tolong kamu urus semua dokumen dulu ya. Filenya ada di komputer saya, nyalain aja. Saya gak bisa datang ke kantor karena harus urus Tuan Muda." "Makasih." David pun lalu mengakhiri panggilan. Di saat yang sama Amanda muncul bersama Rendra. Amanda dan Rendra pun jadi agak salah tingkah lihat David di situ. Amanda langsung tanya keadaan Abhi mana. "Fit, gimana keadaan Abhi?" "Abhi baik-baik aja kan?" David lalu jawab. "Radit baru aja dites dan hasilnya cocok. Jadi, sekarang dokter sedang mempersiapkan operasi pendonoran ginjal untuk Tuan Muda." Amanda kaget. "Radit? Serius?" "Aku benar-benar kaget. Radit mau kasih ginjalnya buat Abhi. Tapi, aku juga lega, karena Abhi bisa selamat." David jawab, "Iya, aku juga lega. Mungkin Radit mau bayar kesalahannya sama Tuan Muda, makanya dia mau donorkan ginjalnya." Amanda pun jadi tertegun. "Aku gak nyangka, Radit bisa berubah sebaik ini ya. Udah, Fit aku ke dalam dulu ya." Rendra sambil senyum tipis lalu ikut pamit. "Kita duluan, Fit." David mengangguk, cuma diam dan sedih melihat Amanda dan Rendra masuk ke rumah sakit. Di tempat lainnya, Nerissa yang kini sudah berada di kamar Herman memandangi lemari pakaian Karina sambil tersenyum sinis. "Kemana kamu Karina? Apa udah dapat laki-laki lain? Atau kamu memang sengaja ninggalin Mas Herman? Atau beneran terjadi sesuatu sama kamu?" Nerissa sambil memegang baju-bajunya Karina jadi terdiam sejenak. "Tapi, apapun alasannya, aku harus kembali ke rumah ini dan jadi satu-satunya istri Mas Herman. Ini kesempatan aku buat jadi Nyonya Herman lagi." Nerissa pun lalu kembali menatap sinis baju-bajunya Karina.
Sementara itu di rumah sakit, Kinanti, Oma Rima dan Eyang March lagi menunggu tegang dan cemas. Tak lama pintu terbuka. Radit yang sudah memakai baju operasi dan terbaring di atas berangkar dibawa keluar sama suster. Kinanti, Oma Rima dan Eyang March pun lalu menoleh ke Radit. Oma Rima pun lalu meminta suster yang lagi dorong berangkar untuk berhenti. Sebentar suster. Suster pun berhenti. Oma Rima lalu menghampiri Radit, menggenggam erat tangannya dan menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Sekali lagi terima kasih anak, terima kasih banyak kamu sudah mau bantuin Abdi. Oma benar-benar nggak bisa bilang apa-apa lagi, selain terima kasih. Radit pun jadi terhenyak dan langsung tenangkan Rima. Udah Oma, nggak usah sungkan. Ini sudah kewajiban aku kok. Biar gimana pun Abhi itu kan adik aku, dan aku cuma ingin membayar kesalahan yang selama ini udah aku lakuin sama Abhi. Oma Rima pun jadi haru dan jawan. Iya tapi biar gimana pun juga Oma sangat bersyukur, terima kasih ya nak. Radit jawab. Iya Oma. Eyang Marta pun lalu ikut menghampiri Radit dan bilang, jangan tegang ya. Kita di sini juga nggak akan berhenti berdoa agar operasi kalian berjalan dengan lancar. Radit jawab, iya Eyang, terima kasih. Radit pun lalu menoleh ke Kinan. Namun Kinan masih diam, nggak bisa komentar apa-apa ke Radit. Tak lama kemudian berangkar Abhi juga dikeluarkan dari Icu. Abhi yang masih terbaring koma juga sudah dipakaikan baju operasi. Suster saling kasih kode dan kemudian kembali mendorong berangkar Radit. Berangkar Abhimana dan berangkar Radit pun didorong ke ruang operasi. Kinanti lalu ikutin sambil pegang tangannya Abhimana. Mas Abhi yang kuat ya. Jangan khawatir, saya dan anak kita akan tunggu Mas Abhi di sini. Mas Abhi pasti bisa. Pasti. Tak lama berangkar Abhimana dan Radit sampai depan ruang operasi dan langsung dibawa masuk. Kinanti mau ikut masuk. Namun salah satu suster keburu menahannya. Sampai di sini saja ya Bu. Kinanti pun akhirnya hanya bisa menangis sedih. Oma Rima dan Eyang Marta pun lalu berusaha tenangin Kinanti. Namun Kinanti yang emang sangat mencemaskan Abhimana malah terus menangis. Sementara itu Herman yang ada di rumahnya lagi duduk santuy. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada pesan masuk dari Kinanti. Herman pun lalu membacanya. Pak, Mas Abhi udah dapat donor ginjal, dan sekarang sudah mau dioperasi. Mohon doanya ya Pak, semoga operasi suami Kinan lancar. Herman malah bergumam. Oh, jadi udah dapat. Syukurlah kalau gitu. Herman pun lalu membalas pesan Kinanti. Herman bilang dalam pesannya itu, iya nak, Papa doakan semoga operasi suami kamu berjalan lancar dan segera pulih seperti sedia kala. Setelah itu Herman pun jadi mikir dan bergumam. Kayaknya aku harus ke rumah sakit juga deh. Biar pasti Abhi bangun, dia lihat papa mertuanya ikut nungguin di sana. Siapa tahu kan dengan begitu dia jadi terharu dan jadi baik sama aku? Herman pun jadi senyum-senyum sendiri. Emang dasar mertua nggak punya akhlak lu. Kalau lu kenapa-napa emang siapa yang mau nolongin lu selain babang gondrong? Sementara itu Marissa yang masih berada di kamar Herman lalu menatap sekitar sambil bergumam. Udah lama banget rasanya aku ninggalin kamar ini. Marissa lalu duduk di atas tempat tidur sambil usap-usap dan tepuk-tepuk kasurnya. Padahal dulunya ini tempat aku sama Mas Herman. Tapi sekarang rasanya jadi asing. Marissa pun jadi menghela nafas sedih dan kemudian perlahan rebahkan badannya di tempat tidur sambil mencoba mengenang masa lalu. Namun tak lama Herman masuk ke dalam kamar. Herman tentu saja jadi kaget melihat Marissa yang lagi tiduran. Marissa juga kaget dan langsung bangun lagi sambil alasan lurusin pinggang di tempat tidur. Herman pun jawab, ya udah, kalau gitu aku pergi ya. Marissa kaget dan tanya mau kemana. Herman jawab, ke rumah sakit. Abhimana udah mau dioperasi. Marissa pun jadi heran. Tumben kamu peduli.
Herman yang emang lagi mau cari-cari perhatian Babang Gondrong saat siuman nanti lalu bilang. Ya haruslah, namanya juga kita mertuanya. Apalagi semuanya pada datang, masa aku aja yang enggak. Kamu mau ikut enggak? Marissa pun jadi mikir dan akhirnya jawab. Ya ikutlah. Kan aku juga mertuanya. Herman dan Marissa pun lalu pergi ke rumah sakit. Proses operasi pun sudah mau dilakukan. Kinanti, Oma Rima dan Eyang Martu melihat dari balik kaca pintu kecil itu. Kinanti dengan berlinang air mata lalu berdoa. Ya Allah, lancarkanlah operasi suami hamba. Tolong selamatkan suami hamba. Oma Rima dan Eyang Marta pun mengamini doanya Kinanti. Di saat yang sama Amanda muncul bersama Rendra. Semuanya menoleh dan terkejut melihat Amanda di sana. Amanda pun lalu menghampiri Kinanti dan langsung peluk. Kinan kasih support. Aku udah tahu semuanya. Kamu yang sabar ya. Dan aku doain semoga operasinya Abhi hari ini lancar. Kinanti pun jadi terharu. Air matanya malin berlinang. Makasih ya. Amanda mengangguk. Kinanti sambil mengusap air matanya lalu menatap Rendra sambil tanya. Ini siapa? Amanda pun lalu kenalin Rendra. Oh ya, ini Rendra. Teman kerja aku. Rendra dengan sopan lalu salaman sama Kinanti. Dan menunduk hormat ke Eyang Marta dan Oma Rima. Amanda yang masih penasaran soal pendonor lalu berbisik ke Kinanti. Tadi di depan aku nggak sengaja ketemu David. Dan katanya yang donorin ginjal buat Abhi itu Radit. Apa benar? Kinanti pun jadi menghela nafas berat dan panjang. Kita nggak punya pilihan lain. Sementara Mas Abwi semakin kritis. Kinanti pun lalu memegang bahu Amanda sambil bilang. Doain aja ya semoga ini yang terbaik. Amanda pun terhenyak. Dia lalu genggam tangan Kinan, bantu kuatkan meskipun dia terlihat ragu juga. Sementara itu Anna yang berada di dalam kamarnya lagi duduk di tempat tidurnya. Tak lama Reno yang baru selesai teleponan masuk kamar dan bilang, An, aku mau pergi sebentar ya. Anak pun jadi kesal. Mau kemana sih? Orang udah dibilang nggak boleh kemana-mana. Reno jawab, tapi aku harus ketemu orang. Aku baru aja dapat project dan kita harus meeting. Anna lalu jawab, ya udah. Kalau gitu aku ikut. Reno pun jadi terhenyak. Ngapain ikut sih? Aku cuma meeting sebentar kok lagi pula kamu kan harus bed rest. Anna jawab. Emang nggak bisa pakai Zoom atau undang aja orangnya ke rumah biar kamu bisa meeting di rumah gampang kan? Reno pun jadi bingung. Meeting? Di rumah? Anna yang emang lagi kesel lalu bilang. Ya udah terserah. Pokoknya kamu tetap di rumah atau aku ikut kamu meeting. Reno jadi garuk-garuk kepala dan terpaksa mengalah. Kamu kenapa sih sejak hamil jadi kayak ginian? Ya udah deh, aku telepon orangnya dulu. Reno pun pergi lagi keluar, mau telepon rekannya. Anna pun jadi tersenyum lega. Sementara itu proses operasi Abhimana dan Radit sudah siap dilakukan. Dokter lalu tanya. Sudah siap semuanya? Semuanya mengangguk. Dokter lalu bilang, baik, operasi transplantasi ginjal hari siap dilaksanakan. Lampu operasi pun langsung dinyalakan dan proses operasi pun akhirnya dilakukan. Di tempat lainnya, tiba-tiba ada yang memencet bel rumah Abhimana. Jumi pun lalu bukain pintu. Yang datang ternyata Vina. Jumi yang emang tidak mengenali Vina jadi heran. Vina pun jadi tersenyum dan bilang, selamat siang, bisa bertemu dengan Pak Reno? Jumi jawab, bisa. Tapi ini siapa ya? Vina jawab, saya Vina, saya diundang untuk meeting di sini. Jumi pun lalu bilang, oh gitu. Ya udah, mari masuk deh Mbak. Biar saya panggilin dulu Mas Renonya. Vina pun mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Reno yang ada di kamar lagi ganti baju, siap-siap mau meeting. Anna pun jadi ngeliatin. Sambil bertanya heran. Ngapain sih pakai ganti baju segala? Reno Pion menjawab ketus. Kan udah aku bilang mau meeting. Anna kembali tanya. Tapi kan meetingnya di rumah? Ngapain rapi banget? Reno jawab.
Tapi kan ini pertama kalinya aku meeting sama orang ini, dan selain itu kita juga mau bahas proyek kerjasama. Ya aku harus kelihatan profesional dong. Lalu pintu diketuk terdengar suara Juni. Memanggil. Mas Reno. Ada tamu, namanya Makvina. Reno lalu jawab. Ia suruh tunggu sebentar. Ana kaget dan jadi cemburu. Siapa itu Vina? Reno jawab yang mau meeting sama aku sekarang. Ana pun jadi mengernyit dan kembali tanya. Jadi dia cewek? Reno jawab. Iya. Ya udah, aku turun dulu ya. Reno pun lalu cium pipi Ana dan kemudian keluar dari kamar. Ana yang lagi cemburu jadi mikir. Sementara itu Kinanti, Oma Rima, Eyang Martha, Amanda dan Rendra masih menunggu di depan ruang operasi. Kinanti sambil mengusap-usap perutnya terlihat komat kamit boka doa. Tak lama kemudian, Herman dan Marissa datang. Kinanti dan lainnya langsung menoleh ke Herman dan Marissa. Herman pun lalu menghampiri Kinanti dan langsung memeluknya. Kamu baik-baik aja kan sayang? Kinanti jawab. Iya Pak aku. Baik-baik aja kok. Herman pun lalu bilang. Kamu yang kuat ya. Lebay lu Herman. Bilang aja kalau lu ada di sana biar saat babang gondrong siuman nanti, dia ngeliat lu. Iya kan guys? Marissa yang juga mau cari muka lalu ikut-ikutan memeluk Kinanti. Sabar ya Kinan. Mama juga akan di sini nemenin kamu. Kinanti pun jawab. Makasih Ma. Herman dan Mary selalu menatap Oma Rima dan Eyang Martha sambil mengangguk hormat. Oma Rima dan Eyang Martha pun balas mengangguk hormat. Sementara itu Kinanti lalu bertanya heran ke Herman dan Marissa. Kalian kok bisa barengan ke sini? Tante Karina mana? Marissa dan Herman saling lirik, serba salah. Herman pun lalu jawab. Tante Car ini kabur dari rumah. Kinanti kaget dan jadi heran. Kok bisa? Emang ada masalah apa lagi siapa? Marissa dan Herman saling lirik. Lagi. Herman pun lalu kembali menatap Kinanti sambil jawab. Panjang ceritanya. Tapi udahlah kamu nggak usah ikut pusing. Kamu fokus sama kesehatan suami kamu ya. Kinan nggak bisa ngomong banyak lagi, dia hanya menghela nafas panjang. Sementara itu si Keong racun dan itu yang sedari tadi ternyata ada di toilet lalu keluar toilet sambil ngedumel bete. Sampai kapan nih aku harus ikut nunggu di sini? Udah lama, nggak bisa ngapa-ngapain, bete banget jadinya. Anice menghela nafas panjang dan mendongak. Di depannya ternyata sudah ada Kevin. Si Keong racun dan Nita pun kaget dan jadi seneng. Emang dasar gatel lu Keong racun. Tahu adik ama abang lu lagi dioperasi, lu malah mau kesenengan. Sementara itu si Borondong Garing lalu menatap waspada sekitar dan kemudian menarik tangan si Keong racun dan Nita. Si Keong racun dan Nita pun lalu pura-pura bertanya heran. Kamu mau bawa aku kemana? Udah, ikut aja dulu. Yuk. Si Borondong Garing Kevin ternyata membawa si Keong racun dan itu ke taman sepi. Sesampainya di taman, si Borondong Garing Kevin pun lalu memeluk si Keong racun dan itu. Si Keong racun dan itu yang takut ketahuan sama keluarganya yang emang lagi pada di rumah sakit karuan jadi panik dan langsung melepaskan pelukan si Borondong Garing. Kamu apaan sih main peluk-peluk gini? Kalau ada yang ngeliat gimana? Kevin malah senyum dan jawab. Kan sepi, nggak ada yang ngeliatin. Si Borondong Garing pun lalu modusin si Keong racun. Sayang aku minta maaf ya kemarin tuh aku hilaf. Cuma gara-gara aku ngerasa kamu nggak serius sama aku jadi jalan sama wanita lain. Tapi beneran kok aku sama wanita. Itu tuh nggak serius. Aku bener-bener minta maaf ya. Ternyata aku nggak bisa tanpa kamu. Si Keong racun dan itu yang dasarnya emang udah gatel jadi baper. Si Keong racun dan Nita pun lalu menatap Kevin sambil bilang. Aku juga minta maaf ya sayang aku egois nggak mikirin perasaan kamu. Aku juga nggak bisa jauh dari kamu. Aku nggak mau kamu pergi. Kevin pun jadi girang karena modusnya berhasil. Namun si Keong racun dan Nita selalu bilang. Tapi kamu janjikan nggak bakalan gitu lagi.
Si Borondong Garing Kevin pun lalu jawab. Iya, aku janji. Aku bakalan ada di sini, selalu untuk kamu. Si Keong Racun dan Nita pun jadi girang. Mereka pun lalu kembali pelukan erat. Woi, istighfar woi. Di rumah sakit tuh. Jadi jangan seenaknya main pelukan gitu. Iya kan guys? Sementara itu Kinanti, Oma Rima, Eyang Morta, Herman, Marissa, Amanda dan Renda masih menunggu di depan ruang operasi. Amanda lalu pamit ke Kinanti mau ke kafetaria dulu. Kinan, aku ke kantin dulu ya. Kamu mau dibawain apa? Kinanti gelengkan kepala. Nggak usah. Amanda pun jadi heran dan tanya. Beneran? Kamu nggak mau makan atau minum apa gitu? Kinanti yang emang lagi mikirin babang gondrong lalu jawab. Percuma, Manda. Aku nggak bisa nelen apa-apa juga. Aku masih kepikiran Mas Abhi. Amanda pun jadi sedih. Kamu yang tabah ya? Abhi pasti baik-baik aja. Ya udah, aku pergi bentar ya. Kinanti mengangguk. Amanda pun lalu mengajak Rendra pergi. Amanda sama Rendra jalan mau ke kafetaria. Saat sampai di taman yang menuju ke kafetaria, Amanda melihat si Keong Racun dan itu yang lagi pelukan sama si Borondong Garing Kevin. Amanda pun kaget dan jadi bertanya dalam hati. Itu Anita. Dia sama siapa kok pelukan gitu? Amanda pun jadi penasaran. Amanda lalu menyuruh Renda duluan ke kafetaria sambil kemudian bergerak ke arah si Keong Racun dan itu dan si Borondong Garing Kevin. Sementara itu Abhimana dan Radit masih dioperasi. Tiba-tiba tekanan darah pasien menurun. Semua dokter dan suster karuan jadi kaget dan panik. Suster lalu bilang, tekanan darah pasien menurun. Ada pendarahan. Pasien kehilangan banyak darah dok. Dokter pun lalu bilang, cepat segera ambilkan kantong darah lagi. Suster jawab, baik, dok. Suster pun lalu bergegas pergi. Kinanti, Eyang Marta, Oma Rima, Herman, David dan Marissa masih menunggu tegang. Tak lama suster keluar dengan muka panik dan buru-buru. Kinan samperin suster. Semua juga ngikutin. Kinan lalu tanyain ke suster. Sus, gimana suami saya? Operasinya udah selesai? Dia baik-baik aja? Suster nggak bisa jawab, dia lagi ada urgent. Maaf Bu, tapi saya harus segera pergi. Kinanti pun jadi makin cemas. Sus, bilang sama saya, gimana suami saya? Apa yang terjadi? Suster pun lalu tenangin Kinan. Bu, pasien masih dioperasi. Harap sabar menunggu. Suster bergegas pergi. Kinan mau kejar suster yang pergi sambil teriak, suster. Namun Kinanti yang emang lagi hamil malah mengalami kontraksi. Eyang Marta, David, Oma Rima, Herman dan Marissa karuan jadi kaget dan panik. Mereka pun lalu menghampiri Kinanti sambil tanya, astaga Kinan, kamu kenapa? Kinanti tidak menjawab dan malah mengerang kesakitan. Eyang Marta, Oma Rima, Herman, Marissa dan David pun jadi makin panik dan cemas. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa menikahi tuan muda terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa ya yang akan terjadi sama Kinanti dan bayinya? Lalu apakah operasi Abhimana dan Radit berjalan lancar? Lalu apa yang akan dilakukan Amanda yang mergokin si Keong Racun dan itu yang lagi pelukan sama si Borondong Garing Kevin? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain panjang umur, hidup makmur, tidak jatuh kecebur ke sumur dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.